Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan ilmu hakikat yang tersamar di dalam ilmu syariat. Ilmu hakikat adalah ilmu kebenaran hakiki yang pemahamannya dari al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan syariat artinya peraturan tentang hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ilmu hakikat yang akan saya sampaikan kali ini itu ada di dalam ilmu syariat, ada di dalam Al-Quran, dan juga berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ilmu hakikat hanyalah diberikan kepada orang yang kolbunya sudah terbuka. Orang-orang yang berhakikat adalah orang yang mengalami apa yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, "Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Jadi ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki, pemahamannya dari al-haq, bukan dari katanya manusia, bukan dari membaca buku. Dan ilmu hakikat itu samar bagi kebanyakan orang. Hanya orang yang ma'rifatullah, yang mengenal tentang ilmu hakikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada di dalam kitab Al-Hikam milik waliullah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Rasulullah SAW bersabda, di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumuran tanah yang tidak diketahui bahwa itu mutiara kecuali oleh ulama yang mengenal Allah. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Makna dari ilmu bagaikan mutiara berlumuran tanah maksudnya adalah ilmu yang bernilai tinggi dari sudut pandang Allah namun samar. Tidak semua orang mengetahui itu, dan hanya diketahui oleh orang-orang yang telah mencapai makom ma'rifatullah. Tentunya ma'rifatullahnya di level hakikat, bukan ma'rifatullah awal. Dan jika ilmu hakikat yang samar itu diperlihatkan kepada manusia yang lalai, maksudnya orang yang sering bermaksiat, hati yang tertutup karena titik hitam, karena maksiat yang diperbuatnya, maka orang-orang semacam itu akan menolak bahwa ilmu yang samar, yang menurut Allah itu bernilai tinggi, itu akan ditolak. Ilmu yang akan saya sampaikan ini tidak mungkin bisa diketahui penjabarannya oleh orang-orang yang bicara tasawuf, bicara ilmu hakikat, bicara ma'rifatullah, tapi meremehkan syariat. Mereka menganggap syariat, ilmu Allah yang ada di Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad di dalam As-Sunnah dianggap ilmu kulit. Padahal pada dua panduan hidup itu ilmunya semua lengkap. Ilmu syariat secara tekstual, ada yang mengungkap materi hal-hal yang umum, ada juga yang mengungkap tentang ilmu tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat, dan juga ada ilmu tentang hakikat, kebenaran hakiki. Makanya Nabi itu bersabda, bagaikan mutiara berlumuran tanah. Mereka orang-orang pendusta yang tidak duduk di makom berhakikat tapi bicara hakikat, tidak mungkin menemukan ilmu hakikat semacam ini. Maka perlu diketahui materi yang akan saya sampaikan kali ini itu berkaitan dengan sejarah Hari Raya Idul Adha, hari kurban yang insya Allah besok kita akan jalani. Ilmu hakikat yang tersamar di dalam ilmu syariat yang akan saya jabarkan kali ini, saya awali dengan membaca firman Allah pada surat As-Saffat ayat 102 sampai ayat 111 tentang yang berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman,
Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Itulah firman Allah tentang perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi, dan Nabi Ibrahim alaihissalam membenarkan mimpi tersebut, mengimani, percaya bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mau melaksanakan hal itu. Tapi ketika anaknya beliau itu mau disembelih, Allah yang Maha mengetahui isi hati hamba-hambanya sudah mengetahui kebenaran keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tujuan dari ujian tersebut adalah untuk mengetahui kebenaran keimanan seseorang, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 3. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya tujuannya bukan untuk menzalimi, tapi untuk menguji keimanannya. Benar-benar percaya, beriman kepada Allah atau tidak, beriman kepada asma-asmanya yang semuanya baik, beriman kepada sifat-sifat Allah yang semuanya baik atau tidak. Maka perlu dites di dalam kehidupan nyata. Dan kenapa disuruh disembelih anaknya? Padahal itu adalah nabi juga. Nah, ini berkaitan dengan sifat Allah yang pencemburu. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu pencemburu. Nah, ini sifat pencemburunya Allah berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Maksudnya, hati manusia tidak bisa mencintai dua hal. Kalau misalkan dia cinta dunia, maka isinya dunia saja. Kalau dia cinta akhirat, maka isinya akhirat saja. Kalau dia cinta Allah, maka isinya Allah saja. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengetahui kecintaan dalam hatinya itu sudah beralih kepada anaknya atau tetap untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi, kisah perintah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya itu bukan untuk menyembelih manusia, tetapi menyembelih kecintaan di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya apa? Hanya mencintai Allah saja. Lalu, apakah mencintai anak tidak boleh? Boleh, tapi mencintai anak karena Allah. Maksudnya bagaimana? Anak yang dimiliki itu harus diperlakukan sesuai syariat atau peraturan Allah. Bukan mencintai anak dengan hawa nafsu. Maksudnya, memperlakukan anak tidak sesuai syariat. Sedangkan Nabi Ibrahim mengutamakan syariat Allah terlebih dahulu. Buktinya, beliau itu mau melakukan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi Allah Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang tidak mengizinkan itu terjadi, tetapi langsung menggantikan
hewan sembelihan yang besar. Karena apa? Allah sudah mengetahui kebenaran keimanan yang dimiliki hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki di dalam ilmu syariat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.